sudah pernah cek untuk kesadaran pasien? Kalau untuk pasiennya sudah pernah membuka mata dengan spontan? Oh, belum ya. Bisa saya minta data diri pasien? Jadi namanya Ibu Ana ya, usianya 27 tahun, kemudian pekerjaannya karyawan swasta, dan alamatnya di Jalan Emi Selan. Suster peroleh dari mana data diri pasien? Dari keluarga. Dari keluarganya. Baik, kalau begitu saya lakukan pemeriksaannya ya. Ibu Ana, Ibu Ana, Ibu Ana. Kemudian Ibu Ana bisa memegang kepalanya? Bisa Ibu Ana pegang kepalanya? Ibu Ana, boleh saya tanyakan sesuatu ya sama Ibu Ana? Ibu Ana sekarang ada di mana? Di rumah ya. Hari ini hari apa Ibu Ana? Senin. Hari Senin. Tanggal hari ini tanggal berapa Ibu Ana? 20 ya. Kalau tahunnya tahun berapa sekarang? 2019. Tahun 2019. Ini Ibu Ana sekarang menurutnya pagi, siang, sore atau malam? Sore. Sore. Baik, Ibu Ana tunggu sebentar ya. Suster, untuk pemeriksaannya saya memperoleh untuk E-nya itu untuk respon membuka matanya tadi saya nilai 3 karena pada saat saya memanggil pasien telat ada responnya. Kemudian untuk pergerakan otot pasien juga saya nilai 5 karena tadi tidak ada respon pergerakan otot. Baru ada respon pada saat saya menekan kuku pasien. Nah, kemudian untuk verbalnya itu pasien tadi saya berikan pertanyaan, tapi untuk jawaban yang diberikan oleh pasien itu salah. Seperti pada saat saya tanyakan ini tanggal berapa, kemudian saya tanyakan ini pagi, siang, sore atau malam, dan dia jawab sore, padahal ini masih siang. Jadi untuk keseluruhan nilai GCS pasien itu 12, berarti gangguan kesadaran pasien ini menurun. Terima kasih suster. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan saya Dr. Nur Inaya Bakri yang bertugas di rumah sakit ini. Nah, boleh tahu dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Ana ya. Usianya Ibu Ana 27 tahun. Pekerjaannya Ibu? Karyawan swasta ya. Alamatnya di mana Ibu Ana? Jalan Emi Selan. Di Jalan Emi Selan. Nah, tadi kita sudah lakukan anamnesis sebelumnya. Pada saat anamnesis Ibu Ana juga sudah menceritakan keluhan-keluhan yang Ibu Ana alami, gejala-gejala yang Ibu Ana alami, kemudian sebelumnya ada riwayat penyakit terdahulu, kemudian ada riwayat obat-obatan yang pernah Ibu Ana konsumsi ya. Nah, maka dari itu kita perlu melakukan pemeriksaan lanjutan. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan kortikal luhur yang tujuan dari pemeriksaan ini untuk melihat apakah ada gangguan fungsi dari otaknya Ibu Ana, seperti yang tadi Ibu Ana juga sempat cerita bahwa Ibu Ana mengalami keluhan-keluhan tersebut setelah Ibu Ana mengalami stroke 2 bulan yang lalu. Betul ya Ibu? Nah, baik, apakah Ibu Ana sudah setuju dilakukannya pemeriksaan lanjutan ini? Bagaimana Ibu? Iya. Setuju ya? Kalau begitu sebelumnya saya cuci tangannya Ibu. Baik Ibu, saya sudah cuci tangan. Sekarang kita akan melakukan tes-tes dari pemeriksaan kortikal luhur ini. Sebelumnya ada 6 tes yang akan saya lakukan sama Ibu. Yang pertama yaitu pemeriksaan
tes orientasi, kemudian tes registrasi, yang ketiga tes atensi dan kalkulasi, kemudian yang keempat itu tes record atau mengulang kembali, yang kelima tes kemampuan berbahasa, kemudian yang keenam kemampuan rekonstruksi. Baik, kita lakukan tes yang pertama ya Ibu, yaitu tes orientasi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menanyakan sesuatu sama Ibu. Saya harap Ibu Ana bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan sesuai dengan yang Ibu Ana tahu dan pahami ya Ibu. Sekarang bulan berapa Ibu? Bulan 11 ya. Kemudian ini musim apa Ibu Ana? Musim hujan ya. Hari apa sekarang Ibu? Hari Selasa. Hari Selasa. Tanggal berapa Ibu Ana? Tanggal 17 ya. Sekarang kita berada di negara apa Ibu? Indonesia. Di negara Indonesia ya. Kemudian ini provinsi apa? Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan ya. Kemudian kita di kota mana sekarang? Makassar. Di kota Makassar. Nah, baik Ibu Ana, sekarang kita di rumah sakit apa? Ibnu Sina. Di rumah sakit Ibnu Sina. Nah, tadi kan Ibu Ana datang dari pintu masuk sampai ke ruangan dokter ini. Sekarang kita berada di lantai berapa? Lantai 2. Di lantai 2 ya. Nah, baik, kita lanjut ke pemeriksaan tes kedua, yaitu pemeriksaan registrasi ya Ibu. Nah, nanti saya akan menyebutkan beberapa benda. Saya harap Ibu Ana bisa mengulang kembali benda yang telah saya sebutkan ya. Nah, pulpen, tas baju. Pulpen, tas baju. Baik, selanjutnya kita ke pemeriksaan atensi dan kalkulasi. Nah, Ibu Ana bisa berhitung? Tidak. Tidak ya? Kenapa ya Ibu tidak bisa berhitung? Mohon maaf. Tidak lanjut sekolah. Oh, tidak lanjut sekolah. Tapi kalau membaca bisa? Bisa ya, berarti Ibu Ana mengenal huruf ya. Kalau begitu kita ganti saja, yaitu Ibu Ana bisa mengeja nama yang saya sebutkan ya, tapi ejanya dari belakang. Ibu Ana coba eja nama ini Surya. A. Dari belakang ya. A. Y. R. U. S. Baik, selanjutnya kita ke pemeriksaan record ya, atau mengulang kata, mengulang kembali. Nah, tadi kan saya sudah sebutkan 3 benda. Ibu Ana masih ingat bisa mengulang kembali benda-benda yang tadi saya sebutkan? Coba. Handphone, baju, tas. Handphone, baju, tas. Oke, baik. Selanjutnya kita ke pemeriksaan kemampuan berbahasanya Ibu. Nah, di sini saya mau tanya, ini benda apa Ibu? Pulpen. Pulpen. Betul. Kemudian saya akan menyebutkan beberapa kata. Ibu Ana bisa ulang kembali pada saat saya sudah selesai ya. Baik, kata pertama, bagaimana, di mana, kapan. Bagaimana, di mana, kapan. Ya, baik. Selanjutnya, nah, di depan Ibu Ana ini ada kertas. Saya mau Ibu Ana mengambil kertas itu. Silakan diambil Ibu. Nah, kemudian Ibu Ana lipat menjadi 2 bagian. Ya. Disimpan kembali Ibu. Nah, selanjutnya Ibu Ana bisa lihat, ambil kembali Ibu kertasnya, mohon maaf. Kemudian Ibu lihat di balik kertas tersebut ada tulisan. Coba Ibu Ana baca. Angkat tangan ke atas. Bisa Ibu lakukan instruksi tersebut? Coba Ibu. Ya, bisa ya. Baik, kita ke tes yang terakhir, yaitu tes rekonstruksi. Nah, di sini mohon maaf Ibu, kertasnya bisa disimpan kembali. Saya kasih pulpen ya Ibu. Nah, di sini di handphone ini sudah ada gambar. Saya mau minta Ibu Ana menggambar gambar yang ada di handphone ini. Bisa ya Ibu? Baik.
baik, dari keenam tes ini saya rasa telah selesai semuanya kita lakukan. Kemudian dari tes-tes ini saya lihat untuk gangguan-gangguan fungsi dari otaknya Ibu Ana saya rasa baik, karena pada saat saya meminta semua tes-tes ini dilakukan, Ibu Ana menjalankan semuanya dengan baik, dan alhamdulillah sudah kita akhiri pemeriksaan ini. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih sama Ibu Ana karena sangat kooperatif dalam melakukan pemeriksaan kortikal luhur ini. Semoga dari hasil ini selalu Ibu Ana diberikan kesehatan. Kemudian saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan saya Dr. Nur Inayah Bakri yang bertugas di rumah sakit ini. Nah, untuk beberapa menit ke depan saya akan melakukan tanya jawab sama Ibu dan serta rangkaian pemeriksaan lanjutan. Nah, dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Ana ya. Usianya Ibu Ana 27 tahun. Kemudian pekerjaannya Ibu Ana karyawan swasta ya. Terus Ibu Ana kalau boleh tahu alamatnya di mana Ibu? Jalan Emi Selan. Di Jalan Emi Selan ya. Baik Ibu, di sini berdasarkan analisis yang telah kita lakukan, saya akan melakukan pemeriksaan sensori. Nah, tujuannya ini untuk menilai apakah ada kelainan atau gangguan yang berkaitan dengan sistem sarafnya Ibu Ana. Nah, mungkin nanti Ibu Ana akan merasakan sedikit rasa yang kurang nyaman karena saya akan melakukan atau meraba atau menyentuh bagian tubuhnya Ibu Ana, tapi insya Allah akan dilakukan seprofesional mungkin. Bagaimana Ibu Ana? Apakah Ibu Ana bersedia? Baik ya, bersedia. Kalau begitu saya cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Oke Ibu, di sini ada beberapa rangkaian pemeriksaan. Yang pertama itu pemeriksaan sensasi taktil atau raba halus. Kemudian yang kedua pemeriksaan sensasi nyeri superficial atau permukaan. Kemudian pemeriksaan sensasi nyeri dalam, kan tadi di permukaan. Kemudian selanjutnya pemeriksaan sensasi nyeri tekan. Kemudian setelah itu pemeriksaan sensasi suhu. Yang kemudian selanjutnya pemeriksaan sensasi gerak dan posisi. Yang terakhir kita ke pemeriksaan sensasi getaran atau vibrasi. Baik Ibu, kita mulai pemeriksaan yang pertama ya, yaitu pemeriksaan taktil. Boleh saya minta Ibu Ana untuk berbaring? Mohon maaf ya Ibu. Baik, saya akan lakukan pemeriksaannya ya Ibu. Oke, dengan menggunakan kapas. Di sini saya akan menyentuh beberapa bagian, tapi sebelumnya boleh saya minta Ibu Ana menutup mata terlebih dahulu ya. Bisa Ibu luruskan. Ya Ibu. Saya sentuh. Terasa Ibu? Bisa Ibu rasakan ya? Sekarang saya sentuh di bagian mana Ibu? Bagian bawah. Sekarang bagian bawah atau atas? Atas ya. Permisi ya Ibu, melakukan hal yang sama di tangan sebelahnya Ibu. Ibu sudah merasakan sentuhannya? Di sini Ibu sudah ya. Kalau di sini Ibu, ya, dirasakan ya. Kalau di sini, kalau di sini Ibu, kalau di sini. Baik, untuk rasanya sendiri, sensasi rasanya Ibu Ana merasakan apakah tadi untuk bagian lengannya lebih terasa di bagian bawah atau di bagian atas? Atas. Kalau saya tanya kembali,
lebih terasa di lengan tangan kiri atau tangan kanannya Ibu Ana? Kiri. Kalau tungkainya lebih terasa yang mana? Di tungkai bawah atau di bagian atas bawah? Terus lebih terasa yang mana? Kaki kanan, tungkai kanan atau tungkai kiri? Tungkai kanan. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut ke sensasi nyeri superficial. Permisi ya Ibu, bisa tutup matanya. Baik, tutup mata kembali ya Ibu. Permisi. Terasa Ibu? Terasanya seperti apa? Ditusuk ya, berarti tajam. Kalau di sini terasa? Tidak terlalu. Kalau di sini Ibu Ana terasa? Rasanya sama seperti rasa yang sebelumnya. Iya. Kalau di sini terasa ya. Kalau ini terasa? Terasa. Kalau ini rasanya tajam. Kalau ini tumpul ya. Baik. Saya lakukan kembali di area tungkainya ya. Kalau ini rasanya seperti apa? Tajam. Kalau ini tumpul. Kalau di sini terasa? Di sini? Kalau di sini terasa ya? Rasanya tajam? Iya. Kalau di sini, kalau saya seperti ini, rasanya seperti apa? Kayak tidak ada ya? Berarti tumpul. Baik, selanjutnya kita ke pemeriksaan yang ketiga, yaitu nyeri sensasi bagian dalam. Nah, di sini permisi ya Ibu. Terasa Ibu? Kalau di sini Ibu. Kalau di sini terasa. Rasanya yang mana lebih terasa? Yang di lengan sebelah kiri ya. Kalau di sini terasa di sini. Kalau di sini terasa ya. Baik, kemudian kita ke sensasi nyeri tekan. Di sini terasa Ibu? Ada rasa tekanan ya? Di sini. Kalau di sini? Di sini? Kalau saya tekan di sini ada sensasi tekanannya. Kalau di sini Ibu. Kalau di sini, baik. Selanjutnya ke pemeriksaan sensasi suhu. Sebelumnya di sini Ibu Ana bisa tutup mata ya. Ini rasanya seperti air apa? Dingin ya. Kalau yang satunya ini panas. Oke, baik. Kalau di sebelah sini, ini rasanya dingin. Kalau yang ini rasanya dingin, panas. Selanjutnya kita ke pemeriksaan gerak dan posisi. Nah, permisi ya Ibu. Ini saya memegang jari apanya Ibu? Telunjuk ya. Tutup mata Ibu, mohon maaf. Kalau ini Ibu, jari apanya Ibu? Jari manis. Kemudian ini jarinya saya angkat kemana?
Kalau begini saya turun menekuk ke bawah ya. bawah. Ini yang saya angkat ke atas jari apanya Ibu? Jari telunjuk. Kalau yang saya tekuk ke bawah ini jari apa? Jari manis. Jari manis. Kemudian yang saya pegang ini jari apa? Kelingking. Jari kelingking ya. Baik, kemudian kita ke pemeriksaan sensasi getaran. Nah, di sini Ibu ada garpu tala, di mana nanti Ibu bisa menceritakan kepada saya apakah Ibu merasa getaran atau tidak. Kita lanjutkan tesnya ya Ibu. Ada getaran? Ada ya? Permisi Bu, tangan yang satunya. Maaf. Ada getaran Ibu? Ada. Kemudian kita ke pemeriksaan terakhir, yaitu tadi pemeriksaan getaran ya. Oke, atau vibrasi, berarti itu merupakan pemeriksaan terakhir. Jadi rangkaian dari pemeriksaan fungsi sensoriknya Ibu telah selesai. Ibu Ana bisa bangun. Nah, jadi Ibu dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan tadi untuk fungsi sensasi, fungsi sensornya Ibu dari semua pemeriksaan saya rasa cukup baik. Ibu Ana bisa melakukannya dengan kooperatif. Kemudian dari tes-tesnya juga semuanya Ibu Ana bisa lakukan dengan baik, sesuai dengan baik dan normalnya. Jadi kalau begitu Ibu Ana, saya akhiri pemeriksaan ini dengan ucapan alhamdulillah dan terima kasih kepada Ibu Ana karena kerjasamanya dalam menjalankan tes ini baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Don Inaya Bakri yang bertugas di rumah sakit ini. Nah, untuk beberapa menit ke depan saya akan menanyakan beberapa hal sama Ibu dan akan dilanjutkan dengan rangkaian pemeriksaan. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Ana ya. Usianya Ibu Ana? 27 tahun. Kalau boleh tahu pekerjaannya Ibu? Karyawan swasta. Karyawan swasta. Terus alamatnya Ibu Ana di mana? Jalan Emiselan. Jalan Emiselan ya. Baik Ibu, di sini kita akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan fungsi sistem koordinasi. Nah, tujuannya itu untuk menilai keseimbangan fungsi koordinasinya Ibu Ana. Nanti saya akan meminta Ibu Ana untuk melakukan beberapa tes. Di sini ada 2 tes yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu tes equilibrium dan tes non equilibrium. Nah, baik, kita lakukan tesnya ya Ibu. Tapi sebelumnya saya cuci tangan terlebih dahulu. Kita melangkah ke tes yang pertama ya. Bisa saya minta Ibu Ana berdiri. Berdiri, mohon maaf Ibu. Baik, saya tahan di sini ya Ibu. Oke, baik. Tolong Ibu Ana rapatkan kakinya. Dirapatkan Ibu. Ya, baik. Berdiri Ibu. Saya tahan di sini. Oke, selanjutnya lebarkan kembali dulu kakinya Ibu. Kemudian tutup mata, rapatkan kembali kakinya. Baik, Ibu Ana berdiri ya dengan tegap. Oke, baik. Selanjutnya kita pindah ke pemeriksaan non equina. Nah, Ibu Ana bisa berjalan, ikuti instruksi, atau Ibu Ana bisa ikuti saya ya. Saya contohkan terlebih dahulu. Mohon maaf, silakan geser Ibu. Berjalan tapi kakinya Ibu Ana seperti ini. Oke, baik. Bisa Ibu Ana ulang ya, lakukan kembali. Silakan jalan Ibu.
Oke, stop. Baik, silahkan kembali Ibu. Silahkan duduk. Nah, kita sudah melakukan 2 pemeriksaan tadi dan Ibu Ana bisa melakukannya dengan baik. Tadi tes equilibrium yang pertama pada saat saya minta Ibu Ana berdiri kemudian merapatkan kakinya, tubuh Ibu Ana tetap berdiri kokoh, tidak ada bagian tubuh yang condong ke sisi kiri maupun sisi kanan. Kemudian untuk tes non equilibriumnya pada saat saya minta Ibu Ana berjalan dan merapatkan kakinya seperti tadi yang telah kita lakukan, Ibu Ana juga melakukannya dengan baik. Tubuh Ibu Ana mengalami keseimbangan, tidak ada tubuh yang condong ke arah kanan maupun kiri. Terus memang tadi agak sulit ya Ibu Ana lakukan, tentunya pasti karena ini menyangkut dengan keseimbangan tubuh kita sendiri. Tapi alhamdulillah tadi pada saat dilakukan semuanya baik dan normal saja. Jadi untuk pemeriksaan sistem fungsi koordinasi ini telah berakhir. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah dan ucapan terima kasih kepada Ibu Ana atas kerjasamanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.